Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan usulan matching fund ke Daereka tahun 2023. Pertama-tama, kami akan mengenalkan tim pengusul, baik yang berasal dari insan perguruan tinggi maupun dari DUDI. Tim pengusul dari insan perguruan tinggi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran diketuai oleh Profesor Dr. Renat Muhaimin MSI dan anggota Dr. APP Eri Amalia MKSC. Kemudian tim dari mitra, yaitu PT Natura Laboratoria Prima, sebagai Ketua Apoteker Damaris Batavia SSI MSI, dan anggota Apoteker Febriana Nadia Yuspitasari SPAM. Judul kegiatan matching fund ke Daereka tahun 2023 yang akan kami laksanakan dan kami usulkan adalah suplemen dengan ekstrak daun kelor dan kacang hijau sebagai nutrisi mencegah stunting. Perumusan masalah dan urgensi reka cipta atau inovasi dalam kegiatan ini, kami mengangkat tentang stunting, di mana prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 21,6% berdasarkan data survei status gizi nasional yang dilakukan oleh Kemenkes pada tahun 2022, di mana ditargetkan stunting ini pada tahun 2024 menurun menjadi 14%. Perlu diketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, di mana stunting tidak boleh dibiarkan karena memiliki dampak bagi penderitanya, serta akan meningkatkan risiko kematian pada anak, yang akhirnya akan menyebabkan penurunan kualitas generasi, yang dikenal dengan lost generation. Dalam hal ini, perlu dilakukan penanganan stunting yang paling mudah dan efektif, yaitu dengan cara pemberian nutrisi tambahan dan edukasi. Terkait dengan usulan matching fund tahun 2023 yang telah kami buat, tim pengusul dari insan perguruan tinggi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran telah melakukan riset terkait kandungan gizi, vitamin, dan mineral yang ada di dalam daun kelor dan biji kacang hijau. Setiap gram daun kelor mengandung 94 mg protein, 0,5 mg vitamin C, 1,8 mg kalsium, 3,4 mg kalium, 1,1 mg fosfor, 0,4 mg magnesium, 0,04 mg zat besi, serta kandungan multivitamin dan multimineral lainnya. Sementara itu untuk kacang hijau, di dalam setiap gram dari biji kacang hijau mengandung sumber protein, vitamin, serta mineral terbaik di antara kacang-kacangan sejenisnya. Di mana setiap gram kacang hijau ini mengandung 230 mg protein, 2,2 mg kalsium, dan 0,075 zat besi. Nah, pengembangan untuk daun kelor dan kacang hijau ini sangat efektif jika dibuat dalam bentuk produk, karena dia efektif dalam meningkatkan asupan mikronutrien dan dapat menurunkan prevalensi kekurangan nutrisi. Sehingga perlu dibuat sediaan tablet untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, karena bentuk sediaan yang praktis. Sementara itu, bubuk seduh dalam bentuk granul untuk konsumsi anak-anak karena memiliki rasa yang enak. PT Natura Laboratoria Prima saat ini sudah memproduksi produk daun kelor, mulai dari pembuatan ekstraknya hingga menjadi produk jadi dalam bentuk kaplet yang sudah terdaftar di Badan POM. Kami juga telah memproduksi ekstrak kacang hijau dalam bentuk serbuk sebagai bahan baku herbal. Kedua produk tersebut digunakan sebagai produk tunggalnya, bukan dalam bentuk campuran. Inovasi yang diusulkan oleh tim pengusul dari insan perguruan tinggi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran dan DUDI PT Natura Laboratoria Prima, di mana perlu diketahui rekam jejak tim pengusul dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran pada tahun 2018, tim pengusul telah mengembangkan produk sediaan granul antioksidan yang mengandung ekstrak berbagai jenis bahan herbal untuk meningkatkan kesehatan dan juga meneliti tentang kandungan gizi dalam kacang hijau. Pada tahun 2019, tim pengusul telah mengembangkan sediaan tablet dan granul instan yang berbahan dasar ekstrak herbal. Sementara itu, pada tahun 2020, tim pengusul telah mengembangkan sediaan farmasi dalam bentuk tablet dan granul untuk bubuk seduh pada skala lab dengan bahan ekstrak daun kelor dan kacang hijau. Berikut adalah produk PT Natura untuk daun kelor yang sudah terregistrasi di Badan POM dengan nama Moringa, dengan klaim untuk membantu memelihara kesehatan. Juga berikut merupakan produk ekstrak kacang hijau yang sudah kami produksi sebagai bahan baku dan sudah dikomersialisasi untuk kebutuhan customer. Berdasarkan rekam jejak yang telah dilakukan oleh tim pengusul dari insan perguruan tinggi dan rekam jejak dari DUDI, maka tim pengusul dan DUDI menyepakati tentang kerjasama dalam mengembangkan produk nutrasetikal dalam bentuk tablet dan bubuk seduh yang berbentuk serbuk atau granul yang menggabungkan nutrisi yang terdapat dalam daun kelor dan kacang hijau. Dalam pengembangan produk inovasi yang diusulkan, tim pengusul dari insan perguruan tinggi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran akan melakukan studi formulasi skala pilot dari tablet dan bubuk seduh yang berbentuk serbuk atau granul, daun kelor, dan kacang hijau, di mana produknya nanti dinamakan dengan Morifigna. Kemudian akan melakukan pengujian stabilitas formula tablet dan bubuk seduh yang berbentuk serbuk atau granul, daun kelor, dan kacang hijau
serta akan melakukan pengembangan varian tablet dan serbuk atau nano. Melalui kolaborasi riset inovasi yang diusulkan ini, PT Natura akan berkontribusi dalam tahapan scale up, menggunakan fasilitas dan mesin-mesin produksi yang tersertifikasi sesuai standar CPOTB, serta menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan registrasi produk jadi ke Badan POM. Terhadap produk inovasi yang sudah dikembangkan, akan dilakukan uji hedonik untuk keberterimaan konsumen, dan juga akan dilakukan evaluasi, di mana dalam evaluasi ini ada kegiatan sosialisasi dan evaluasi dampak dan reaksi masyarakat, khususnya penderita kurang gizi, di daerah Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, target luaran sesuai dengan inovasi yang sudah dikembangkan dan diusulkan. Yang pertama adalah dokumen paten, di mana nanti jumlahnya berdasarkan produk yang dibuat akan ada 5 paten. Yang kedua, data hasil uji stabilitas formula tablet dan buku seduh yang berbentuk serbuk atau granul. Yang ketiga, publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus, yang termasuk di dalam kuartil 3. Yang keempat, kegiatan MBKM atau magang riset yang akan melibatkan 5 orang mahasiswa di dalam kegiatan ini. Manfaat dan dampak dari kegiatan Matching Fund Kedaruratan tahun 2023. Bagi insan perguruan tinggi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, manfaat yang diharapkan didapatkannya produk baru dari hasil riset perguruan tinggi sebagai produk yang lebih scientific based sehingga menjadi lebih potensial untuk dihilirisasi. Yang kedua, pencapaian IQ perguruan tinggi yang diperlihatkan pada tabel berikut. Di sini bisa dilihat luaran yang kita usulkan. Yang pertama adalah produk yaitu Moripigna, baik dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk buku seduh. Di sini ditargetkan 5 capaian terkait dengan IQ 5. Yang kedua adalah kegiatan MBKM atau magang riset yang akan melibatkan 5 orang mahasiswa. Dalam hal ini terkait dengan IQ 2 dan IQ 5. Yang ketiga adalah publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Target capaian adalah 1 terkait dengan IQ 5. Yang keempat adalah kerjasama dengan mitra. Target capaiannya 1, hal ini terkait dengan IQ 6. Sementara itu, dampak dari kegiatan ini adalah pertama, bertambahnya jumlah produk yang dihilirisasi yang dihasilkan oleh insan perguruan tinggi. Kedua, bertambahnya jumlah paten yang dihasilkan. Ketiga, bertambahnya jumlah hibah inovasi yang didanai terkait dalam meningkatkan IQ universitas. Yang keempat, bertambahnya jumlah publikasi internasional yang dihasilkan dari riset produk. Kelima, bertambahnya jumlah MOU dan kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra. Dan yang keenam, bertambahnya kegiatan terkait MBKM. Dari kolaborasi riset inovasi ini, PT Natura tentunya mendapatkan manfaat yang besar berupa riset inovasi yang berbasis saintifik dengan manfaat yang terukur, serta memacu kami dalam menghasilkan produk-produk inovasi berbasis herbal. Selain itu, PT Natura dapat memberikan dampak yang besar dalam hal hilirisasi riset inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, serta turut berkontribusi dalam proses pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami proses dan teknologi pembuatan produk herbal di industri hingga siap dihilirisasi. Demikianlah presentasi terkait dengan usulan Matching Fund Kedaruratan tahun 2023 yang telah kami presentasikan. Terima kasih.